Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafa Ramadan dengan NPM 2215061012. Saya berasal dari kelas PSTID kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan dua buah jenis counter. Yang pertama ada synchronous counter up dan yang kedua ada asynchronous counter up. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu dari synchronous counter up. Synchronous counter merupakan counter yang memasukkan clock dengan dipicu hubungan ke setiap clock, sehingga setiap flip-flop akan beroperasi dengan masukan transisi clock yang sama. Jadi di synchronous counter itu eh, dia akan keluarnya secara bersamaan karena menggunakan clock yang sama gitu. Di synchronous up counter itu dia dimulai dari down terus ke high atau dari 0 ke 1. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari synchronous counter up. Bisa kita lihat di sebelah kiri itu adalah tabel untuk pembuktian dari pulsa input yang kita masukkan, dan di sebelah kanan itu merupakan rangkaian dari synchronous counter up. Nah, di sini masih bernilai 00 kan? Itu artinya rangkaian ini masih rangkaian ini tuh masih masih down gitu, masih 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 rata, masih bernilai 0. Nah, buat nge-triggernya itu kita masukin inputannya itu pulsa inputnya itu setengah dulu. Jadi kalau misalkan pulsa inputnya satu, itu kita memasukkan clocknya itu sebanyak satu kali. Tuh, untuk menghidupkannya itu kita trigger sekali. Nah, ini belum ada perubahan kan? Gini cara kerjanya. Jadi, oh, ya, nah, entah. Nah, di sini, di sini kan belum ada inputan kan, outputan kan. Kita baru nge-trigger sekali aja tuh. Nah, di JK flip-flop awal ini kan awalnya itu nggak tunggal kan, kayak di flip-flop kedua yang di awalnya sebelum di trigger satu ya. Di J ini masih nol, terus di K ini masih nol, terus pas satu itu dimasukkan, clocknya jadi hidup tuh. Jadi mereka tunggal. Nah, karena itu tunggal, jadi pas nanti kita trigger lagi ke nol, yang awalnya keybar ini di sini hidup, bakal pindah ke key 15 ini yang bakal hidup. Nah, yang dari key 15 ini akan menjadi outputan di sini. Kita buktiin ya. Tuh kan. Nah, pas clocknya dimatiin, karena sebelumnya itu tunggal, jadi itu diinverskan, di apa ya, dinegasiin gitu. Yang awalnya keybarnya ini hidup, jadi ke key-nya ini yang hidup. Nah, maka dari itu pulsa input dari clock yang pertama itu bernilai 0, 0, 0, 1. Lanjut kita trigger lagi tuh. Pas kita trigger lagi kan gak ada perubahan di outputannya. Tapi itu nge-trigger cara kerja dari rangkaian. Jadi pas ini dihidupin kan clocknya nyala tuh. Di flip-flop kedua itu ke-trigger. Jadilah tunggal. Nah, ini kan yang ketunggal kan flip-flop yang pertama dengan yang kedua. Jadi di flip-flop pertama ini nanti bakal dinegasiin, yang awalnya ini di key-nya hidup bakal pindah ke keybar ini yang hidup. Nah, terus yang di flip-flop kedua ini yang awalnya keybarnya hidup bakal pindah ke key ini yang bakal hidup. Terus kita trigger lagi. Oh, apaan sih? Kita trigger lagi. Kenapa nggak mau? Nah, nah, jadinya pindah ke satu. Pulsa input yang kedua itu bernilai 0, 0, 1, 0. Lanjut yang ketiga, kita trigger sekali lagi. Clocknya hidup semua kan? Yang yang tunggal itu di flip-flop pertama sama di flip-flop enggak ada, di flip-flop pertama aja. Nah, karena yang tunggal cuma di flip-flop yang pertama, maka akan negasi lagi tuh sama kayak sebelumnya. Yang awalnya di sini keyboardnya hidup bakal pindah ke sini ke key-nya ini hidup. Jadi maka kalau kita trigger lagi hasilnya 1100 gitu. Tapi bacanya 001 sih. Soalnya 001 1. Lanjut buat pulsa input yang keempat, kita trigger lagi. Pas kita trigger lagi, itu yang ke-trigger menjadi tunggal itu ada 3 flip-flop. Yang pertama ada di U1, U1B, terus di U2A. Karena ketiga flip-flop itu tunggal, jadi bakal di key-nya itu bakal ke negasi gitu. Yang di flip-flop ini kan yang awalnya key-nya hidup bakal pindah ke keybar yang bakal hidup. Terus di flip-flop kedua yang awalnya key-nya hidup bakal pindah ke keybar hidup. Terus di eh, flip-flop ketiga yang awalnya keybarnya hidup bakal pindah ke key ini hidup. Jadi bakal di sini bakal satu, terus di sini bakal nol deh. Ya coba kita coba ya. Nah ya kan di sininya mati. Jadi pulsa inputan yang keempat itu bernilai 0, 0, 1, 0. Maksudnya 0100.
Saya ini 01. Terus lanjut ke pulsa input yang kelima. Jadi kalau misalkan kita trigger sekali lagi, itu yang ketiga, yang ke trigger itu di flip-flop yang pertama. Yang flip-flop yang pertama kan bakal key bar ini pindah ke key ini kan. Key ini bakal ke sini, terus menjadi inputan N ini, terus bisa jadi keluaran dari sini. Tapi untuk pengertiannya kita trigger sekali lagi. Nah, ya benar. Jadi satu di sini. Untuk pulsa kelima ini 01, 01. Lanjut ke pulsa input yang keenam, kita trigger sekali. Yang ke-trigger ada dua flip-flop. Yang pertama, yang kedua. Bakal muncul keluaran berupa 01. 011, benar. Kita masukin untuk input yang keenam itu 0, 1, 1, 0. Lanjut di pulsa input yang ke-7, kita trigger sekali. Yang ke-trigger ini di flip-flop yang pertama. Jadi awalnya di keybarnya ini hidup, bakal di sini yang hidup. Terus karena itu hidup, di sini bakal jadi inputan ini, terus di sini bakal 1, yang lainnya bakal 0. Soalnya ini bakal hidup semua ya. Yang dituju ini kan semuanya hidup. Berarti tadi kan yang ke-trigger kan cuma yang ini tuh. Terus yang hidup yang ini, dia pindah ke keybar ini, ke key ini. Terus ini jadi keluaran output ini. Ini bisa hidup kenapa? Karena oh ya 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 kan ya ini tadi juga ke-trigger deh karena soalnya clocknya hidup kan. Oh ya ya ini jadi 1, benar. Terus di U3 ini bisa 1 juga ini dapat dari sini karena ini tadi kan di n kan di n kan jadinya bernilai 1. Inputannya 1, terus di sini jadi 1, iya benar. Terus lanjut kalau misalkan kita masukin pulsa inputnya berupa 8, pulsa input yang ke-8, kita trigger sekali, itu semuanya ke trigger kan. Jadi semuanya hidup merah gitu. Ini bakal satu persatu pindah. Ini awalnya hidup bakal ke keybar hidup. Ini bakal pindah ke keybar hidup. Terus ini bakal ke sini hidup. Terus ini maksudnya bakal ke sini yang hidup ke kibar. Terus ini kibar ini bakal ke sini yang hidup. Jadi bakal 00 100. Coba kita coba. Oh iya benar. Yang 18 itu 001. Jadi kalau misalkan pulsa inputnya ke 9, kita trigger sekali lagi itu yang muncul atau yang ke trigger itu cuma di flip flop yang pertama. Di flip flop yang pertama ini kan kibarnya itu hidup, berarti bakal ke sini kan yang hidup. Jadi di sini bakal 1, terus di sini enggak, di sini juga enggak ke trigger, ini juga enggak trigger, jadi bakal 100. Coba kita lihat. Oh enggak, dia ini 1. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat. Jadi ini 0, ini 0, ini 1. Kenapa bisa begitu? Karena ini kan masuk keluaran 1. Oh iya, karena di flip flop yang keempat ini dia menyimpan data sebelumnya. Maka karena itu, ini inputannya 1. Gitu. Terus lanjut kita masukin pulsa input yang ke-10. Kita trigger dulu. 1 yang hidup kan di flip flop pertama sama flip flop kedua. Yang ini awalnya hidup bakal pindah ke keybar. Nah itu bakal 0. Eh, oh, ini bakal pindah ke sini berarti harusnya 0. Terus ini bakal 1. Coba kita run. Ya di sini bakal 0, di sini bakal 1. Di sini juga, di sini 1 ini dapat dari sini ya. 0 ini dapat dari ini. Karena ini di end kan dia 0, terus ini 1 dapat dari sini, hasil outputnya yang ini gitu. Jadi ke 10 ini 0101. Lanjut kalau misalkan pulsa input yang ke-11 kita masukin 1, yang ke trigger cuma 1, jadi yang key ini awalnya hidup bakal pindah ke sini hidup, berarti ini bakal 1. Terus di sini kan bakal hidup tuh berarti otomatis, jadi di sini bakal tunggal, ya bakal tunggal. Terus ini bakal pindah ke sini, berarti ini bakal 0. Gedein ya, ini bakal 0. Terus ini juga bakal ke trigger karena ini tadi udah 0. Ya, ini bakal 0. 1 kali 0 kan bakal 1. Terus ini bakal 1 juga mungkin ya. Oh, ya.
1101. 1. Lanjut ke yang pulsa input ke-12, kita trigger, terus kita masukin lagi, jadi 0011. 1. Di pulsa ke-13 kita trigger sekali, jadi 1011. Ini juga kita trigger sekali, yang hidup flip flop yang pertama sama flip flop yang kedua, dan bakal berpindah sama kayak sebelumnya, yang saya jalanin sebelumnya. Terus kita trigger lagi, jadinya 0111. Jadi ini alurnya gini loh. Ini kan dari sini bakal masuk ke sini. Kalau misalkan ini tunggal, kalau misalkan salah satu ini nyala, bakal ke negasi gitu. Nah, kalau misalkan di key ini nyala, key ini bakal keluaran ini satu. Terus key yang 15 ini bakal jadi inputan dari M1 ini juga. Lanjut ke flip-flop kedua, ini kan terhubung clocknya, kalau misalkan dinyalain clocknya bakal satu. Bakal satu. Terus, kalau misalkan tadi ini nyala, jadi J-nya bakal nyala, K-nya bakal nyala. Kalau K-nya nyala, itu otomatis, eh apa ya, bakal jadi inputan di sini juga, di N3 ini. Terus kalau misalkan ini tunggal, kalau permisalan yang kibarnya ini hidup, bakal ke negasi. Yang awalnya kibarnya hidup, bakal pindah ke key yang hidup. Nah, karena key-nya hidup, bakal jadi inputan dari NU3. Lanjut kalau misalkan di flip-flopnya yang tunggal. Kalau misalkan flip-flop yang tunggal, terus key-nya nyala, maka akan ke negasi ke key. Jadi yang bakal hidup tuh yang di key. Nah, yang di key ini bakal jadi inputan dari NU3. Sedangkan yang dari flip-flop ketiga itu bakal jadi inputan di U3. U3 itu juga inputan dari output U3A ya. Gitu. Terus outputan dari U3B ini bakal jadi inputan dari J flip-flop keempat. Begitupun dari clock-nya. Gitu. Kalau misalkan ini tugas sama kayak sebelumnya. Kalau misalkan key-nya ini hidup, bakal pindah ke key itu. Ini gitu. Terus kalau misalkan kita masukin pulsa input yang ke-15, kita trigger. Itu yang ke-trigger itu flip-flop yang pertama. Ini bakal pindah ke sini, berarti ini bakal hidup. Ini karena hidup ke sini, ini bakal hidup, terus bakal ke-trigger juga, bakal pindah ke sini. Ya, dari sini bakal pindah ke sini. Ini awalnya hidup bakal pindah ke sini. Ini bakal ngomong semua kan satu-satu. Ya, benar. Baiklah. Ini yang ke-trigger cuma satu doang, karena yang ini udah ke hold atau ketahan. Jadi gitu. Jadi yang pulsa input ke-15 itu satu, 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 satu. Nah, begini. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang synchronous counter up. Lanjut ke asynchronous counter up. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dari counter yang lain, yaitu asynchronous counter up. Asynchronous counter up itu merupakan counter yang masukkan clock-nya itu, pemicunya tidak terhubung ke setiap flip-flop secara langsung. Jadi, pembeda asynchronous sama synchronous itu, kalau misalkan di synchronous itu, eh, apa ya, flip-flopnya ini, clock di flip-flopnya ini terhubung jadi satu di satu clock. Tapi kalau misalkan di asynchronous counter up ini, flip-flopnya itu clocknya terhubung terhubung antar flip-flop lainnya. Jadi kalau misalkan di flip-flop kedua ini, clocknya itu dapat inputan dari outputan flip-flop pertama, begitu seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian dari asynchronous counter up dengan memasukkan pulsa inputan yang akan kita buktikan di tabel kebenarannya. Itu 00 semua kan. Di sini buat kita menjalankannya, pertama-tama kita harus nge-trigger dari rangkaian ini. Tapi kita harus tahu cara kerjanya dulu. Di sini kan masih clock-nya masih mati tuh. Nanti kalau misalkan clock-nya dinyalain atau kita trigger atau kita masukin berupa satu, ini nanti di flip-flop ini bakal tunggal atau bernilai 0 atau 1. Nah, otomatis kibar ini yang awalnya hidup bakal berganti ke key ini. Key ini yang bakal hidup dan kibar ini akan mati. Kita buktiin kalau misalnya dimasukin satu. Nah, itu kan. Gara-gara key ini hidup, key ini mengeluarkan outputan berupa satu. Jadi, buat pulsa input yang pertama, kita masukin 0, 0, 0, 1. Lanjut, buat pulsa input yang kedua. Buat pulsa input yang kedua ini kita trigger dulu sekali.
clocknya mati, terus kita trigger sekali lagi, dia berubah ke sini kan satunya. Itu kenapa? Kan tadi kan yang hidup kan di keybar, di key ini kan, di key satu ini kan. Terus pas kita matiin tadi clocknya nggak ada perubahan apa-apa tuh. Namun pas kita masukin lagi satu, pas clocknya nyala dan di flip flop satu ini bersifat toggle, itu yang awalnya key-nya hidup gantian ke kibarnya yang hidup. Jadi yang key-nya mati, kibarnya mati. Oleh karena itu, karena kibarnya hidup, kibar ini menjadi inputan dari flip flop kedua. Di flip flop kedua ini tadi, yang awalnya kibarnya ini eh, hidup, terus dinegasiin key-nya yang hidup. Gara dia bersifat tunggal tuh di flip flop kedua. Oleh karena itu, hasil outputannya jadi 0100. Itu buat 001 deh. 10. Itu buat pulsa input kedua. Pulsa input yang ketiga, kita trigger lagi, kita matiin lagi clock-nya. Terus kita hidupin. Itu jadinya yang hidup atas sama bawah ini kan. Cara kerjanya itu pas clock-nya dihidupin, di JK flip flop yang pertama ini bersifat toggle, yang awalnya ini tadi eh hidup dinegasiin ke sini yang hidup secara bergantian aja. Kalau misalkan ininya di trigger tuh kayak di kibar sama key-nya tuh saling bergantian aja sesuai sesuai awalnya di mana. Kalau misalkan awalnya kibar yang hidup, terus pas kita trigger JK clock sama eh J clock sama K-nya hidup, ya berarti yang bakal gantian hidup ya key gitu. Nah, Kak Gegara di sini key-nya kibarnya awalnya hidup, terus di flip flop ini toggle dinegasiin lah tuh key-nya yang hidup, keluarlah outputan satu. Terus gara ini key-nya ini clock-nya eh mati, itu menyimpan data yang sebelumnya. Jadi yang kedua ini kayak menyimpan data dari yang pulsa input yang sebelumnya gitu loh. Jadi di sini di pulsa input ketiga 0 0 1 1. Lanjut kalau misalkan kita matiin clock-nya, gak ada perubahan. Tapi kalau misalkan kita masukin satu, nah ini kan yang hidup. Negara ini hidup di flip flop yang pertama itu, JK flip flopnya itu hidup, semuanya hidup, terus key-nya ini hidup, otomatis menjadi inputan dari clock yang flip flop kedua kan. Nah, negara ini hidup, terus di keyboard jadi hidup juga, di keyboard 14 ini menjadi inputan dari flip flop yang ketiga. Oleh karena itu flip flop yang ketiga ini ketrigger gitu, yang awalnya keyboardnya ini eh, hidup jadi mati karena dinegasiin ke key ini, key satu ini. Oleh karena itu di sini satu. Jadi buat pulsa input yang keempat itu 0, 1, 0, 0. Lanjut kita matiin clock-nya, terus kita trigger lagi, yang hidup jadi 1, 0, 1, 0. Itu cara kerjanya, jadi clock-nya ini hidup, yang awalnya hidup, terus yang awalnya di sini keyboardnya hidup, jadi di sini yang hidup, muncullah 1, terus ini mati. Oh ya, ini kayak menyimpan data sebelumnya loh. Jadi kan ini kan gegara gegara ini udah outputan satu, jadi kayak terus clocknya ini mati, jadi rangkaiannya tuh nge-hold atau menahan memori dari sebelumnya. Jadi buat pulsa input yang kelima itu 0 1 0 1 yang motifnya. Lanjut buat pulsa input yang keenam, kita matiin, ya kita matiin clocknya, terus kita trigger lagi, muncul jadi 0 1 1 0. Itu gegara apa? Gegara ini ini di flip flop yang awal, jika flip flopnya itu, ntar kita gedein. Nah, jika flip flopnya tuh hidup kan, jika flip flopnya hidup, terus keyboardnya hidup menjadi inputan dari clock yang kedua, yang otomatis flip flop yang kedua itu tunggal. Terus ini tadi yang awalnya keyboardnya hidup pindah ke key 15 yang hidup, jadi inputan yang di sini. Lanjut lagi untuk yang ke flip flop ketiga itu menyimpan data dari sebelumnya. Begitupun dengan flip flop yang keempat. Jadi buat pulsa input yang keenam itu jadi 0 1 1 0. Tuh, guys. Lanjut, kalau misalkan kita matiin clock-nya, gak ada perubahan apa-apa kan? Nah, terus kita trigger lagi, yang hidup jadi tiga ini. Gegara, dua flip flop yang di tengah ini menyimpan memori sebelumnya, terus yang hidup ini di flip flop yang pertama. Gegara yang di flip flop pertama tadi yang hidup atau yang nge-hide itu kibar dua, jadi pas dia tunggal itu dinegasiin.
Oleh karena itu di sini satu jadi outputan selanjutnya. Jadi proposal input yang ketujuh itu 0, 1, 1, 1. Kita lanjut matiin code-nya, terus kita masukin pusat input yang ke-8. Yang keluar itu adalah 0, 1. Nah, di sini Gegarah tadi awalnya itu di apa di kibarnya ini mati kan, pada mati. Terus pada saat kita trigger sekali lagi, itu jadi tunggal semua kan, ketiga flip flop, keempat flip flop itu. Oleh karena itu, jadi dia dinegasiin gitu. Yang awalnya kibarnya mati jadi hidup. Nah, karena itulah outputannya jadi 00 1. Ini satu Gegara kenapa bisa hidup? Yang ini tadi kan eh, apa ya? Kayak belum tersentuh kan. Belum belum kena inputan clock kan. Nah, pada saat ini nol, keluaran nol, ini jadinya hidup gitu loh, yang kibar yang di U2A ini. Dan jadi masukan dari input clock flip-flop 4. Oleh karena itu, jadi outputannya itu berupa satu. Jadi buat di push input yang ke-8 ini, nilainya 0, 0, 0, 1. Lanjut, kalau misalnya kita matiin clocknya, terus kita trigger lagi, munculnya 1, 0, 0, 1. Itu dapat dari mana? Oke, buat tiga flip-flop ini, kita anggap tiga angka di belakang ini itu menyimpan. Gegara apa? Gegara di sini, di flip-flop awal ini, yang awalnya tadi di sini ya hidup, terus eh gede ini mati, terus dinegasiin jadi hidup. Jadi yang ketiga flip-flop ini tuh kayak ketahan gitu loh. Gegara masukkan clocknya tuh nol, nggak ada, jadi ketahan. Oleh karena itu yang berubah cuma di flip-flop awal aja. Tuh, jadi satu. Ini buat yang ke-9, pusat yang ke-9, outputannya 1, 0, 0, 1. Itu. Kita cek dulu. Nah, lanjut kalau nah, lan- nah, lanjut kita masukin pulsa inputnya itu ke 10. Jadi clocknya kita matiin, terus kita trigger lagi. Yang muncul kan 0, 1, 0, 1, 0. Itu jadi yang sebelumnya itu yang sebelumnya ini kan tadi hidup tuh. Terus clocknya dihidupin kan otomatis dia bakal ke negasi tuh. Nah, di kibarnya itu hidup. Jadi hide kan jadi satu. Gegara ini satu menjadi inputan dari clock yang selanjutnya, flip flop selanjutnya. Terus gegara flip flop yang kedua ini hidup, terus yang awalnya kibarnya ini hidup, dinegasiin lah tuh jadi mati, yang bakal ngeluarin outputan satu. Gegara key-nya ini hidup jadi satu. Sisanya itu kayak menyimpan memori aja. Pulsa input yang ke-10 itu satu, 0, 1, 0. Lanjut yang ke-11, trigger jadi 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Sama aja kayak sebelumnya. Ini hidup, terus ini berganti jadi satu. Terus ini ketahan, di sini ketahan gitu. Sorry bro, 1, 0, 0, 1. Ini kedua ini nyimpan gitu. Lanjut, kita matiin clocknya, terus kita trigger lagi jadinya 0, salah. 1, 1, 0, 0. Ini yang awalnya tadi eh di sini yang hidup, terus ke negasi jadi keyboard yang hidup. Keyboardnya hidup, jadi inputan clock, Nah, yang awalnya tadi di sini hidup, bernegasi di sini yang hidup. Keyboard ini menjadi inputan dari clock flip ketiga. Di flip ketiga ini yang eh hidup di keyboard. Keyboard ini bakal ke negasi tuh. Jadi hidupnya yang key ngeluarin outputan berupa satu. Yang ini yang terakhir itu ketahan. Jadi menyimpan memori sebelumnya. Jadi, oh iya benar. Jadi ini satu, satu, salah bu. Satu, satu, nol, satu, nol, satu.
Lanjut ke 14, kita matiin, terus kita hidupin. Nah, ini pulsa input yang ke-13 ya, jadinya 1, 1, tuh, 1, 1, 0. Buat 1, 1 ini, itu kayak yang di belakang kedua flip-flop belakang ini kayak menyimpan data sebelumnya loh. Jadi, kita kita abaikan dulu penjelasan yang kedua flip-flop ini. Mungkin aku bakal menjelasin yang awal ini aja. Jadi ini gegara dia hidup, kibar ini otomatis yang awalnya mati bakal hidup kan. Nah, gegara dia hidup menjadi inputan di clock ini. Di flip-flop kedua ini, flip-flop jikanya itu hidup dan tunggal. Jadi bakal keluaran output 1 gegara tadi awalnya kibarnya yang hidup. Gegara ini tunggal, dinegasiin lah tuh. Ki-nya yang hidup jadi 1. Gitu. Lanjut kalau misalkan ini ke pulsa terakhir, untuk clock-nya terus kita kasih pulsa, dia jadi 1, 1. Tuh, 1, jadi 1, 1. Gegara apa? Jadi itu tuh kayak ketiga flip-flop ini menyimpan data loh, menyimpan data yang sebelumnya. Terus yang hidup cuman yang flip-flop pertama. Gegara di flip-flop pertama tadi yang hidupnya kibar, terus ternegasi lah tuh, jadi yang hidup di ki ini. Oleh karena itu outputannya jadi 1. Mungkin sekian penjelasan rangkaian counter dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.